Selamat datang di vlog Tura Parteana. Masih di Georgia kali ini. Aku berada di Aplisiki, kota gua kuno yang letaknya tuh di Georgia bagian timur. Kalau misalnya kalian dari Tbilisi, itu perjalanan menggunakan bus dan aku menggunakan tour guide. Kalian bisa cek aja websitenya. Websitenya tuh Get Your Guide. Nah itu bener tuh. Itu nggak di endorse, beneran pure kasih tahu kalian. Aplisiki diambil dari bahasa Georgia yang artinya itu benteng Tuhan. Sesuai sama artinya, kalau yang kalian lihat itu Aplisiki ini seluruh isinya tuh adalah benteng yang dipahat dari batu. BTW ini jangan salfok sama Tura Parteana, ya yang sendirian lagi. Aduh, temennya mana teman? Waktu kesini cuacanya tuh lagi cerah-cerahnya dan anginnya tuh juga kenceng. Lokasinya aja di lahan luas terbuka kayak gini. Padahal masih di masa jayanya, Aplisiki ini adalah pernah menampung hingga 20.000 penduduk. Wow, kebayang banget kan gimana penuhnya tempat ini dulu. Kalian harus tahu sih tempatnya ini benar-benar kerajaan banget dulu. Sampai dibilang di sini ada penjaranya, ada kafenya, ada tempat tidur para ratu. Wow, bagus ya. Yang bagus nih bawah ini. Nah, tempat ini cocok banget nih buat kalian yang mau nyari tempat healing yang gak crowded gitu. Apalagi buat kaum-kaum jomblo kayak aku. Aduh, siapa sih yang bikin skripnya? Panas banget sumpah. Kosong semua bro. Itu pengalaman paling mantep sih. Bagus banget cave-nya anjir. Sebelum masuk angin, karena kelamaan berdiri di Aplisiki, aku akhirnya move ke Museum Stalin. Tempat yang didedikasikan untuk mengenang kehidupan dan perjalanan Joseph Stalin, seorang pemimpin Uni Soviet dari tahun 1924 hingga 1953. Jadi kalian harus tahu Joseph Stalin itu keturunan dari Georgia, bukan dari Rusia. Makanya dibikinlah Museum Stalin. Di dalamnya ada banyak ruangan yang menceritakan perjalanan hidupnya nih, dari masa kecil di Gori sampai jadi pemimpin Uni Soviet. Di sini kita bisa lihat berbagai koleksi mulai dari foto, dokumen hingga barang-barang pribadi Stalin yang masih tersimpan dengan rapi. Di sini tour guide dari awal Aplisiki sampai sekarang, dia tuh benar-benar paham banget gimana sih sejarah Stalin di Georgia. Di sini aku bisa lihat koleksi foto-foto Stalin dari kecil, surat-surat yang dia tulis, bahkan replika kantornya yang dibuat persis seperti aslinya. Selain ruangan yang berisi barang-barang pribadi Stalin, ada bagian lain dari museum ini, yaitu ruangan yang menampilkan strategi militer Stalin selama Perang Dunia Kedua. Dan ada ruangan yang menampilkan berbagai lukisan, patung, dan poster propaganda yang menggambarkan Stalin itu sebagai pemimpin besar. Yang menariknya lagi, ternyata rumah Stalin itu masih ada loh guys, letaknya itu masih di sekitar area museum. Oke, jadi kita sudah selesai ya ngelihat Museum Stalin. Benar-benar capek banget. Capek dengerin sejarahnya, terlalu berat bro. Beberapa nggak bisa ke videoin gitu. Emang nggak boleh video sebenarnya sih, mohon maaf. Jadi untungnya kamera kecil jadi bisa diem-diem gitu. Sekarang kita mau rencana ke kota Gori. Jadi ini sebenarnya daerah lahirnya Stalin ya. Jadi Stalin tuh bukan orang Rusia tapi orang Georgia. Gokil sih. Ini aku baru tahu juga. Sebelum berangkat, ini kita semua yang mau ngelanjutin perjalanan bakal dijelasin dulu terkait peraturan-peraturan di dalam kereta selama perjalanan nanti. Oke, let's go. Kita masuk aja, bos. Kereta ini masih cukup tradisional ya. Lumayan sempit, jadi nggak banyak space buat orang berlalu lalang dan nggak bisa buat barang banyak gitu. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 50-60 menit dari Museum Stalin ke Mesketa. Sampai di Mesketa, vibes-nya tuh aku suka banget. Sepi, bersih, dan di sini tuh benar-benar nyaman, calming banget. Mesketa adalah salah satu kota tertua di Georgia, bahkan disebut sebagai kota suci karena perannya itu dalam sejarah penyebaran agama Kristen di negara ini. Nah, yang terkenal di Mesketa, salah satu itu adalah Svetitskhoveli Cathedral. Oke, selamat datang di Mesketa. Mesketa itu juga monumen yang salah satunya juga diakui UNESCO ya. Bangunan ini udah jadi kayak landmarknya Mesketa gitu.
Begitu masuk ke dalam gereja ini, kalian langsung bisa ngerasain atmosfer yang sakral dan bersejarah. Ngelihat bangunan batu yang tinggi, lukisan-lukisan dinding yang usianya tuh udah ratusan tahun, dan suasana yang bikin kalian tuh serasa masuk dimensi lain, bos. Ini aku ngeliat tuh kayak, wah, saya di mana nih, bos? Oke guys, sekarang kita berada di Suotiskoveli Cathedral. Selain itu, katanya di sini juga ada jubah asli Yesus Kristus yang dibawa ke Georgia pada abad pertama. Katanya sih jubah ini dikubur di bawah gereja ini. Wah, makin merinding ya aku. Nah, selain berkunjung dan mau tahu soal sejarah gereja ini, banyak juga nih orang-orang yang datang buat berdoa dan melakukan aktivitas keagama lainnya. Ini benar-benar satu bangunan dengan banyak isi sih. Di sini ada Raja Georgia dimakamkan, termasuk Raja Vakhtang Gorga Salit, seorang pendiri Tbilisi, ternyata dimakamkan di gereja ini. Jadi katedral ini bukan cuma gereja, tapi juga makam kerajaan. Menarik ya. Wah, ini tempat yang ini tujuan utama yang kita datangi sebenarnya. Kita tuh maunya ke church-nya ini, karena salah satu church-nya ini emang yang diakui sama UNESCO. Namanya agak sulit juga ya. Dan untuk first impression sih dari antara gereja yang lain, aku suka gereja yang ini karena pertama boleh minta foto juga, dan beberapa turis juga ya lumayan ngikutin gini ya, ngikutin aturan lah ya. Dan kita juga boleh pakai tripod, itu sebenarnya yang aku suka sih. Jadi meskipun emang banyak orang yang beragama di sana, tapi emang kita diperbolehkan untuk turis datang masuk dan kita ngambil spot fotonya. Karena bener-bener interior itu bagus banget. Cuman yang jadi masalah satu doang, ada ibu-ibu lagi berantem sama nenek-nenek. Gak tahu, gak ngerti kenapa. Tabung-tabung gede ini tuh namanya kvevri. Bejana tanah liat besar berbentuk lonjong yang digunakan masyarakat tradisional Georgia untuk fermentasi dan penyimpanan anggur. Nah, proses ini udah dipakai di Georgia selama lebih 8.000 tahun guys. Bahkan jadi salah satu teknik pembuatan anggur tertua di dunia. Nah, Georgia juga sering disebut sebagai Cradle of Wine atau tempat kelahiran anggur karena sejarah tuh panjang dalam pembuatan anggur. Makanya setiap aku tour guide di sini ada wine tour gitu kan. Nih kayak gini nih dalam bentuk-bentuknya guys. Sebenarnya itu dikubur, digali dulu, terus mereka bikin fermentasi wine-nya. Menarik sih. Kita tuh maunya satu lagi tuh yang satu lagi tuh. Nanti aku bakal tunjukin. Namanya itu, ini kan yang kita datang itu namanya Suotiskoveli kan. Sekarang tuh kita mau kita tuh menuju puncaknya lagi. Namanya itu Jvari Monastery. Aduh, susahnya. Susah guys. Intinya pokoknya kalau misalnya kalian ke Georgia ya, kalian wajib ke beberapa kotanya itu. Salah satunya itu di Gori. Nah, Gori itu adalah tempat kelahirannya Stalin. Itu yang jadi aku tertarik datang ke sini gitu. Dan menariknya yang tadi yang kita bahas adalah mayatnya Stalin itu dikuburkan di satu monumen gitu di Moskow, di Red Square. Kalian pasti tahu juga. Dan beberapa orang Georgia tuh nggak suka kenapa Stalin tuh posisinya di Rusia bukan di Georgia. Padahal Stalin sendiri tuh orang asli Georgia. Itu sebenarnya tadi yang pengen ku bahas sih. Ini yang kita bakal datengin ya, yang paling ujung tuh. Sana tuh. Nggak kelihatan lah. Nah, selanjutnya kita mau ke Jvari Monastery. Gereja batu dari abad ke-6 yang berdiri megah di atas bukit di dekat Miskita. Nah, Jvari itu diambil dari bahasa Georgia yang artinya salib. Bangunan ini masih mempertahankan bentuk aslinya lebih dari 1.500 tahun yang lalu guys. Alias nggak direnov sama sekali. Gila ya. Oke, kita balik aja langsung ke bus. Karena udah panas banget, sumpah udah gosong. Gosong! Ini destinasi kita yang terakhir ya. Lumayan capek naik ke atas, cuman kapan lagi kita nikmati momen terakhir kayak gini. Udahlah ya. Oke guys, jalan dulu. Wow. Be careful, bro. Pas masuk ke dalam, suasana tuh gak jauh beda sama Suotiskoveli. Banyak lukisan dan juga salib besar di tengah ruangan. Nah, konon banyak peziarah datang ke sini buat berdoa dan mencari pencerahan. Ya, karena ada yang minat ke sini nggak? Wah, panas banget, bro. Lihat nih. Tapi view-nya bagus banget. Dan kita bisa ngeliat view nih. Tada! Wah, bagus banget, bro. Kita mau coba cari tempat lain. Ini adalah tempat yang sebelumnya aku tunjukin dari gerejanya tuh namanya apa? Sumpah lupa namanya. Ahui. Namanya tuh, kan tadi kita di Suotiskoveli. Sekarang tuh di Jvari Monastery. Kayak gitu.
Iya. Iya. Mantap sekali tempatnya. Bagus ya. Isinya orang-orang Rusia, guys. Ini menangnya Georgia kalau masalah wisata ya. Semua tuh ada pegunungan sama sungai gitu. Itu yang aku suka sih. Cuman panas banget, sumpah. Lihat nih. Oh iya, karena Jvari Monastery ini ada di puncak. Kalau dilihat dari atas, kita tuh bisa lihat pemandangan dua sungai bertemu, namanya tuh Moskvari atau Sungai Kura dan Arakvi. Nah, kalau kita kapan nih ketemunya? Aduh. Wow. Cuman aku takut anginnya jatuh, bro. Pemandangannya cakep banget ya. Segitu aja pengalaman trip singkatku di Georgia kali ini. Ya ini benar-benar informatif banget ya. Karena trip kali ini ke tempat bersejarah. Nah ini benar-benar cocok buat kalian yang tertarik sama sejarah dan mau healing ke tempat yang gak terlalu ramai. Nah terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti perjalanan seru-seru lainnya di YouTube Tropartena. Oke, paka-paka.